Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Tiara Kalista dengan NIM 25110243314 dari Prodi Psikologi. Saya akan mempresentasikan tentang pajak Indonesia, tentang pengertian pajak dan apa saja jenis-jenis pajak. Berikut materi-materi yang akan saya presentasikan ada tentang pengertian pajak, fungsi pajak, jenis-jenis pajak, sistem perpajakan, hak dan kewajiban pajak, subjek dan objek pajak, tarif pajak, SPT dan pelaporan pajak, hak dan kewajiban pajak, sanksi dan kepatuhan pajak, dan kesimpulan. Oke, langsung aja kita ke materi pertama, yaitu pengertian pajak. Materi pertama yaitu adalah pengertian pajak. Pajak adalah kontribusi wajib yang diberikan oleh warga negara kepada pemerintah. Setiap warga negara yang memenuhi syarat memiliki kewajiban untuk membayar pajak, baik berupa penghasilan, kepemilikan barang, maupun konsumsi. Pajak memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari karena digunakan untuk membiayai berbagai layanan publik yang kita nikmati, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan. Contoh fasilitas hasil pajak ada rumah sakit, sekolah, pembangunan jalan, dan bantuan sosial masyarakat. Melalui pajak, pemerintah dapat membiayai pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara merata. Selanjutnya, yaitu fungsi pajak. Yang pertama, ada fungsi anggaran atau budgeter, sumber utama penerimaan negara untuk membiayai pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Seperti slide sebelumnya, yaitu untuk rumah sakit, layanan kesehatan, pembangunan jalan, bantuan sosial untuk masyarakat, dan pendidikan. Yang kedua, ada fungsi mengatur atau regularian, digunakan untuk mengatur kebijakan ekonomi dan sosial, seperti pajak tinggi untuk rokok, agar warga mengurangi atau berhenti mengonsumsi rokok. Lalu yang kedua, insentif pajak atau mendorong investasi. Yang ketiga, yaitu fungsi stabilitas, menjaga kestabilan ekonomi agar tidak terjadi inflasi dan deflasi. Yang terakhir, yang keempat, yaitu fungsi redistribusi, pemerataan pendapatan masyarakat, bantuan sosial dari pajak. Selanjutnya, yaitu jenis pajak. Jenis pajak ada dua, yaitu berdasarkan sifatnya dan berdasarkan lembaga pemungut. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada pajak subjektif berdasarkan kondisi wajib pajak, contohnya pajak penghasilan. Yang kedua, pajak objektif berdasarkan objek pajak, contohnya PPN. Yang kedua, yaitu berdasarkan lembaga pemungut. Pajak pusat dikelola langsung oleh Direktorat Jenderal Pajak, contohnya PPH, pajak penghasilan, dan PPN, pajak pertambahan nilai. Nah, sering banget tuh kan kita ke kafe, terus bayar PPN, bayar pajak. Nah, ini langsung dikelola sama Direktur Jenderal Pajak. Yang kedua yaitu pajak daerah dikelola pemerintah daerah, contohnya pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, dan pajak restoran. Jadi kalau kalian bayar pajak motor, itu dikelola oleh pemerintah daerah. Selanjutnya ada sistem perpajakan. Sistem utama, self-assessment system, yaitu wajib pajak kita hitung sendiri, bayar sendiri, dan kita lapor sendiri. Tugas negara hanya mengawasi. Sistem lainnya ada withholding system atau dipotong pihak lain, contohnya gaji. Official assessment dihitung pemerintah, tapi ini jarang dipakai atau jarang digunakan. Tujuan sistem perpajakan adalah mempermudah pengelolaan pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan mengoptimalkan penerimaan negara. Berikutnya, yaitu wajib pajak. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kewajiban perpajakan. Syarat wajib pajak adalah memiliki penghasilan, memenuhi kriteria subjektif dan objektif. Ini nanti akan kita bahas di
slide selanjutnya tentang subjektif dan objektif pajak. Lalu, wajib pajak harus memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Jadi, jika kita sudah memiliki NPWP, berarti kita wajib membayar pajak. Subjek dan objek pajak. Objek pajak. Objek pajak adalah segala sesuatu yang dikenakan pajak, seperti penghasilan, contohnya gaji, usaha, dan investasi. Lalu barang dan jasa, serta kepemilikan aset tertentu. Lalu subjek pajak adalah pihak yang dikenai pajak, orang pribadi, badan, atau perusahaan atau organisasi tertentu. Singkatnya, subjek pajak adalah pelakunya, sedangkan objek pajak adalah hal atau barang yang dikenai pajak. Oke, selanjutnya ada tarif pajak. Yang pertama yaitu pajak penghasilan atau PPh pribadi. Tarif progresifnya mulai dari 5%, 15%, 25%, 30%, hingga 35% untuk penghasilan tinggi. Semakin tinggi penghasilan, semakin tinggi juga kita bayar pajaknya. Lalu ada pajak pertambahan nilai atau PPN. Umumnya 11%. Nah, ini sering kita temui kalau kita makan di kafe atau restoran yang kita temui PPN-nya 11%. Nah, ini dia. Kita bayar pajak. Selanjutnya ini ada SPT dan pelaporan pajak. SPT atau surat pemberitahuan. Kita bahas SPT dulu. SPT atau surat pemberitahuan adalah dokumen yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan penghasilan, perhitungan pajak, pembayaran pajak, harta dan kewajiban kepada Direktorat Jenderal Pajak. Nah, jenis SPT yaitu ada dua. Yang pertama, SPT massa dilaporkan setiap tahun, contohnya PPN dan PPh. Yang kedua, yaitu ada SPT tahunan, dilaporkannya setahun sekali, berisi seluruh penghasilan selama 1 tahun. Lalu, pelaporan pajak. Pelaporan pajak dilakukan secara online melalui e-filing atau bisa juga langsung ke kantor pajak. Tujuan pelaporan yaitu bentuk tanggung jawab wajib pajak, membantu pengawasan pajak, dan mengetahui jumlah pajak yang harus dibayar. Berikutnya yaitu hak dan kewajiban pajak. Hak wajib pajak adalah hal yang dapat diperoleh wajib pajak dalam sistem perpajakan. Contohnya, mendapat informasi dan pelayanan, mengajukan keberatan, dan data dirahasiakan. Jadi, wajib pajak wajib mendapatkan hak wajib pajaknya, yaitu mengajukan keberatan atau banding, mendapatkan pelayanan yang baik, dan mendapatkan kerahasiaan data pajak. Lalu ada kewajiban wajib pajak adalah hal yang harus dilakukan sesuai dengan aturan perpajakan. Contoh kewajiban wajib pajak adalah mendaftarkan diri atau NPWP, menghitung dan membayar pajak, serta melaporkan SPT atau surat pemberitahuan. Selanjutnya, ada sanksi dan kepatuhan pajak. Sanksi pajak ada 4. Yang pertama, yaitu denda SPT terlambat, terdapat dalam pasal 7 ayat 1. Sesuai jenis SPT, bisa dikenai denda 100.000 hingga 1 juta. Yang kedua, ada bunga keterlambatan bayar, terdapat dalam pasal 9 ayat 2A. Maksimal 24 bulan dari nilai pajak terutang, didendai dengan 2,5% per bulan. Ketiga, yaitu kenaikan atau kurang bayar terdapat dalam pasal 8 ayat 2. Jika terungkap dalam pemeriksaan, dikenai denda sebesar 50 hingga 150%. Yang terakhir yaitu sanksi pidana. Pasal 38 ayat 1, kelalaian, denda 2 hingga 4 kali pajak terutang. Pasal 39 ayat 1, kesengajaan, penjara dan denda lebih berat. Tujuan sanksi pajak yaitu meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memberikan efek jerah, dan menjaga penerimaan negara.
Yang selanjutnya adalah kepatuhan pajak. Yang pertama, daftarkan NPWP sejak awal bekerja atau berusaha. Mulai kita awal membangun bisnis atau kita mulai bekerja, kita sudah wajib mendaftarkan NPWP atau nomor pajak wajib pajak. Yang kedua, simpan semua bukti potong pajak atau semua bukti pembayaran pajak. Yang ketiga, laporkan SPT, surat pemberitahuan, tepat waktu setiap tahun. Yang keempat, bayar pajak sebelum tanggal jatuh tempo untuk menghindari denda atau bunga. Yang kelima, gunakan e-filing dan e-billing DJP online. Yang keenam, konsultasi ke KPP atau konsultan pajak resmi. Oke, memasuki slide penghujung, yaitu di kesimpulan. Pertama, yaitu pajak adalah kewajiban hukum, bukan pilihan. Jadi, pajak itu wajib dibayar ya, guys. Dan memiliki sanksi yang tegas jika kita tidak mematuhi dan tidak membayar pajak. Yang kedua, kenali jenis pajak yang relevan. Contohnya PPh 21, PPh badan, PPN, dan pajak daerah. Yang ketiga, daftar NPWP sejak pertama bekerja atau berusaha untuk memenuhi kewajiban. Jadi sejak awal kita membangun usaha atau membangun bisnis, dan pertama kali kita bekerja, sudah wajib untuk mendaftarkan NPWP atau nomor pajak wajib pajak. Yang keempat, laporkan SPT atau surat pemberitahuan tepat waktu setiap tahun. Manfaatkan e-filing yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak secara online. Yang kelima, bayar pajak sebelum jatuh tempo untuk menghindari denda atau bunga. Baik, usai sudah presentasi saya tentang pajak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Izinkan saya menutup presentasi ini dengan pantun. Burung merpati terbang melayang, hinggap sebentar di atas papan. Jika ada salah mohon disayang. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.